Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo, selamat pagi Indonesia, selamat siang, selamat sore, dimanapun Anda berada. Aku ingin membicarakan tentang Amerika di bawah pimpinan Presiden Donald Trump. Sangat menarik sekali. Kelihatannya kacau, tapi padahal tidak. Dia adalah seorang yang sangat-sangat cerdik sekali. Terus kemudian aku ingin cerita tentang anak-anak generasi Z, seperti Zebra, Gen Z. Pilih cowok kaya mapan tapi jelek, atau cowok cakep banget tapi nggak punya duit. Bisa tiap hari bangun tidur melihat sesuatu yang tidak indah di mata. Mapan tapi jelek sih. Soalnya kalau aku fisik bukan segalanya. Jujur. Cewek yang nurut banget. Tapi ganteng weh. Ganteng. Tak biayai wes itu. Oke, juga tentang kehidupan aku. Pokoknya apa aja akan aku bicarakan di sini. Ikuti saja, mungkin ya sangat menarik. Mungkin aku sendiri. Dulu aku mempunyai banyak teman. Waktu aku masih muda, teman aku banyak. Aku kenal orang kaya ini, orang penting, dia punya kedudukan ini. Semua aku ingin kenal. Tapi sekarang ini setelah umur aku sudah menjadi tua seperti sekarang ini ya, aku malah nggak seneng punya teman banyak. Jadi teman di lingkaran aku ini aku selalu pilih-pilih. Nggak mau sembarangan. Aku pilih yang mana yang nggak ngerepotin diri aku gitu loh. Teman mana yang tidak bikin aku stres, tidak bikin aku pusing. Nah itu aku pilih-pilih, comot-comot sana, comot sini. Karena udah umur segini, telinga aku ini agak sensitif ya. Aku ini sekarang ini loh, mendengarkan bayi nangis gitu aja sudah bikin aku stres gitu. Kalau ngelihat bayi nangis, terus anak-anak kecil lari-lari, teriak-teriak, itu telingaku sudah terlalu peka dengan suara-suara seperti itu. Maka itu kalau mencari teman aku selalu pilih-pilih. Nggak mau asal comot teman banyak, udah bukan zamannya. Itu aku ya pribadi ya. Juga dalam kehidupan kadang-kadang kita ini menaruhkan diri kita dalam posisi yang ruwet. Itu kita sendiri yang membuat situasi seperti itu. Maka itu saat ini ya dalam kehidupan aku tidak mau memberi kesempatan kepada orang lain untuk membuat aku stres. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk itu. Maka itu aku batasi cara bergaulanku. Jadi ya itu tadi dengan jalan pilih-pilih, milih-milih teman gitu. Nah, kenapa aku mengatakan Donald Trump itu adalah orang yang jenius? Tapi banyak orang mengatakan Donald Trump itu gila, itu orang gila. Padahal tidak loh. Nah, kalau kalian menjadi presiden, tentu kalian akan membuat negara kalian nomor satu kan. Kalian akan memakmurkan rakyat yang ada di negara kalian, di bawah pimpinan kalian, kan begitu. Nah, itulah yang dia kerjakan. Jadi tidak semua pemimpin itu membuat rakyatnya makmur, malahan banyak yang membuat rakyatnya menderita, membuat perang segala macam. Itulah yang banyak terjadi di dunia ini. Nah, Donald Trump, banyak orang yang membenci dia. Dulu 2016 dia menjadi presiden yang pertama. Dunia sudah diacak-acak dengan dia, dengan perang dagang segala macam kan. Banyak negara yang membenci Donald Trump.
Kenapa? Karena penghasilannya di-stop dengan dia. Nah, diantaranya begini ya. Ini aku bukan ahli ekonomi, tapi aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Terus aku ingin menjelaskan dengan bahasa aku sendiri, yang bahasa becaan gini agar mungkin mengerti. Mungkin kalian sendiri sudah melihat banyak video tentang ini, perang dagang segala macam kan. Tapi apakah kalian mengerti? Nah, itu pertanyaannya. Banyak di antara kalian tidak mengerti apa semua ini untuk apa sih, gitu kan. Nah, aku akan mencoba menjelaskan dengan bahasa aku sendiri yang mungkin akan lebih mudah untuk kalian cerna itu. Nah, menurut aku begini loh. Semua perang dagang ini karena tidak fair antara dunia yang ada di negara yang ada di dunia ini. Nggak fairnya tuh begini ya. Setelah Perang Dunia Kedua itu, Amerika adalah negara yang paling kuat di dunia. Terus ada balance of power-nya itu Rusia waktu itu yang mengimbangi gitu ya. Terus waktu itu China, terus banyak negara di dunia ini masih miskin semua. Banyak negara yang dinamakan negara ketiga masih miskin semua waktu itu. Nah, karena itu PBB mengambil kesimpulan ya, untuk memudahkan negara berkembang, maka itu diberi keringanan dengan sistem pajak itu, pajak import ekspor itu. Jadi untuk negara berkembang diperingan pajaknya. Sebagai contoh, aku kasih contoh itu dulu ya. Aku tidak mau mengambil banyak negara, nanti video ini terlalu panjang. Aku kasih contoh China dengan Amerika aja ya, perumpamaannya. Nah, waktu itu kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu ya, atau 20 tahun yang lalu ya, perbedaan import ekspor antara China ke Amerika. Nah, China mengekspor barang-barang ke Amerika setahunnya itu jumlahnya sekitar 600 M dolar, 600 billion dollar. Tapi Amerika mengekspor barang-barang Amerika ke China itu hanya sekitar 250 billion aja. Nah, kurang dari separohnya gitu loh. Kan nggak seimbang, nggak fair kan. Mungkin dibatasi atau bagaimana. Yang jelas import ekspornya tuh nggak fair. Yang dari China menjual barangnya ke Amerika sampai 600 billion, Amerika menjual barangnya ke China itu hanya 250 billion aja, jadi nggak seimbang. Maka itu Donald Trump melihat itu, ini harus stop dari sekarang. Jadi maka itu dengan kesimpulan itu dinaikkan tarafnya itu. Importnya, tarif import itu dinaikkan. Maka itu China teriak-teriak tidak mau ya. Saya nggak menyalahkan China karena penghasilannya dikurangi. Ya tentu aja nggak mau lah. Kalau kalian sendiri penghasilan kamu dikurangi kan juga nggak mau. Nah, itu lumrah. Tapi apa yang terjadi, itulah yang terjadi. Dan terjadi di banyak negara, bukan hanya China aja, di seluruh dunia. Yang dulunya adalah negara berkembang, statusnya negara berkembang, dikasih keringanan, nah gitu. Tapi sekarang ini sudah tidak berkembang lagi, malahan ekonominya ada yang maju, ada yang sudah stabil, seperti halnya China. China bukan negara berkembang lagi loh. Dulu negara komunis yang miskin, tapi sekarang China adalah negara yang kaya. China bukan komunis miskin lagi. China itu sekarang itu adalah negara kapitalis dengan attitude komunis.
Jadi China itu sudah negara kapitalis sekarang itu. Dia punya ekonomi itu sudah tingkat kedua di dunia setelah Amerika, bukan main kan? Nah terus kalau minta dikurangi terus, dikasih murah terus tuh gimana ya? Nggak bisa toh. Ya mesti harus diperlakukan kamu sudah bukan negara berkembang. Kamu ini negara kuat, ekonominya kuat. Maka itu Donald Trump mau mengambil diskon-diskonnya itu dihapus semua dengan Donald Trump. Nah itulah maka itu terjadilah yang dikatakan perang dagang. Karena itu jadi yang banyak negara yang dulunya miskin di dunia itu ya sama seperti ini. Maka itu Donald Trump melihat, oh ini kamu negara ini, aku naikkan segini, aku naikkan segitu. Kebijaksanaan ya tergantung dia kan, dia presidennya. Nah itulah kira-kira apa yang terjadi dan menurut aku ini adalah jenius. Donald Trump adalah orang dagang, maka itu dia cara melihatnya dilihat dari sudut perdagangan, make sense menurut aku. Maka itu sekarang ekonomi di Amerika membaik. Dan orang bilang, oh Amerika chaos. Ini banyak yang tutup, banyak toko-toko perusahaan tutup. Betul. Itu betul. Tapi bukan karena ekonominya ya. Itu karena, ya ekonominya sedikit aja. Itu karena perubahan sistem sekarang ini orang pakai online semua. Toko-toko di mall, ruko-ruko itu sudah nggak musim lagi. Gitu, makanya itu banyak yang tutup itu ya karena itu. Bukan karena ekonomi Amerika hancur, bukan. Ekonomi Amerika ini masih yang paling kuat di dunia gitu loh. Orang bilang, oh resesi, tai kucing lah. Resesi apa? Saya hidup di sini. Yang berkoar-koar, yang bikin video itu paling ya buzzer-buzzer aja. Mengeluarkan propaganda mereka itu dapat bayaran gitu loh. Aku yang hidup di sini tidak merasakan inflasi apa. Aku mau belanja setiap hari pun ada uang kok. Pekerjaan di sini banyak pekerjaan, malah banyak pekerjaan yang tidak terisi. Kalian kalau mengikuti video aku, kalian tahu lowongan kerja ada di mana-mana. Coba lihat video aku yang lalu-lalu. Nah itulah, maka itu buzzer-buzzer atau propaganda itu ada di dua belah pihak. Maka itu kalian kadang orang sering kemakan dengan berita-berita propaganda seperti itu ya. Yang sebelah sana mengatakan Amerika ekonominya hancur, yang sebelah sini yang mengatakan hancur. Tapi lihat aja kenyataannya. Mereka buzzer-buzzernya atau propaganda itu dari kedua belah pihak seperti itu. Aku di sini bukan mengatakan propaganda. Aku tidak pro sana, tidak pro sini. Aku ngeyel di sini bercerita berdasarkan apa yang aku lihat di sini dan kebetulan saya hidup di Amerika dan saya menceritakan keadaan yang sebenarnya di Amerika. Aku tidak mungkin orang mengatakan mentang-mentang lo hidup di Amerika ya. Maka itu kamu membela Amerika. Tidak. Aku melihat apa adanya seperti ini. Kalian bisa melihat kalau resesi aku miskin, tentu aku nggak mampu belanja seperti ini. Kalian bisa lihat setiap berapa minggu, 2 minggu sekali, 10 hari sekali. Coba lihat cara belanja aku. Aku bukan katanya ya. Aku bukan asal ngablak cangkemku tok ya, bukan. Aku cerita apa adanya dan aku tunjukkan kalian buktinya. Bukti berapa uang itu notanya saya tunjukkan kalian. Tanggalnya, jamnya aku tunjukkan. Jadi kalau kalian sudah aku begitu kan kalian masih mau mengatakan aku bohong, ya nggak apa-apa. Karena aku tidak merugikan siapapun dan aku tidak mempunyai maksud untuk membesar-besarkan atau mengecil-ngecilkan. Itu apa adanya ya seperti itu yang aku tunjukkan ke kalian. Itu. Nah itulah yang ingin aku sharing ke kalian. Maksudnya apa? Bukan propaganda. Aku hanya sharing tentang
ini loh kehidupan di sini seperti ini. Untuk perbandingan dengan kehidupan di mana kalian berada gitu. Jadi sebetulnya untuk mengimbangi, aku tuh sebel ya melihat orang Indonesia yang sudah ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri atau tinggal di luar negeri. Terus kalau mereka pulang cuti ke Indonesia itu yang digembar-gemborkan tuh selalu gajinya. Oh, gaji saya segini, gaji saya besar, ini gaji saya segini segitu. Tapi tidak pernah menunjukkan buktinya nggak ada. Nah, untuk itu semua saya tidak mau orang Indonesia, orang Konoha, orang manapun ya, melihat itu tergiur terus akhirnya salah mengerti nanti keblinger. Saya tidak mau seperti itu. Maka itu untuk mengimbangi itu aku menunjukkan kalian ini loh. Taraf hidup di sini seperti ini, harga-harga di sini seperti ini, dan biaya hidup di sini seperti ini. Supaya kalian bisa membandingkan. Jadi harapan saya kalau ada orang yang memamerkan gajinya besar di negara barat, di Amerika atau di Eropa, jangan terlalu impress, jangan terlalu kagum dulu. Kalau kamu lihat itu, tanyalah ke mereka, berapa pengeluaran kamu gitu, dan berapa banyak yang bisa kamu simpen gitu. Itu kamu tanyakan, nanti kan cep gelagap orang itu kan. Nah, terus aku bukan mengatakan hanya gaji besar di Amerika sukses. Sukses itu bukan hanya di Amerika atau di Eropa. Di Indonesia pun kalian bisa sukses. Kalau kalian nggak bisa sukses ya kebangetan. Nah, aku mempunyai kenalan-kenalan di YouTube yang di sini yang udahlah lihat aja yang nonton video aku, yang sering komen di video aku. Mereka itu hidupnya mapan semua. Di mana mereka tinggal? Di Indonesia. Loh kok bisa? Ya bisa. Maka itu, mereka itu bisa hidup nyaman, hidup di Indonesia. Bisa nyimpen, bisa mempunyai pekerjaan yang bagus. Hidupnya bisa mapan, bisa enak seperti itu. Nah kalau sampean nggak bisa, kalau kamu nggak bisa, kalau kalian kere nggak bisa hidup seperti dia itu, ya kebangetan gitu loh. Nah, kalian itu diberi kesempatan yang sama dengan mereka-mereka ini, orang yang saya kenal ini. Kalian dikasih kesempatan yang sama, hidup di tempat yang sama, tapi mereka bisa nyimpen, mereka bisa punya ini, punya itu. Kalian nggak bisa memiliki ini, memiliki itu, salah siapa? Ya salah kalian sendiri. Jangan nyalain negara, jangan nyalain orang. Walaupun negara pun juga nggak begitu benar juga ya. Tapi nggak usah nyalain orang lain lah. Buktinya ini aja, kalian tinggal di negara yang sama, diberi kesempatan yang sama. Nah mereka-mereka ini bisa menyimpan, punya rumah baik, punya kehidupan yang baik. Jangan nyalain siapa, kesempatannya ada, cuman kalian yang nggak berani ngambil gitu aja. Kira-kira seperti itu. Oke, sorry. Nah, terus aku mau bicara dengan generasi Z. Gen Z. Ini sangat menarik. Ini anak-anak, aku melihat videonya ya. Ini anak-anak sekitar umur antara 17 sampai 22 gitu atau 25 gitu. Duitnya sudah ada MM-an loh. Nah, umur segitu sudah bisa menyimpan 1 M. Nah itu, mereka hidup di Indonesia. Nah bayangkan, itu dia yang aku ingin ceritakan. Nah, cara berpikir mereka itu juga lain ya. Anak-anak Gen Z ini mungkin dikatakan dia malas, nggak mau kerja berat. Ya, nggak ada salahnya. Tapi mereka kerja pakai otaknya yang dipakai, bukan ototnya yang dipakai. Nah, itu nggak ada salahnya juga. Terbukti yang anak-anak muda generasi Z ini mereka bisa kaya, punya MM-an baru umur 20 tahunan. Awal 20 tahun sudah punya MM-an. Dulu orang tuanya yang maco sampai umur 50 belum bisa nyimpen 1 M. Nah ini anak-anak ini sudah bisa. Nah malahan ada yang berapa 1 triliun, ada yang begitu 500 M gitu, masih muda-muda, belum umur 30,
punya mobil mewah, punya mobil itu yang diberi titelnya kalian tahu apa? Dewanya kripto. Dia bilang ini dewanya kripto, ini macam nabinya kripto, segala macam dia punya titel. Terus mobilnya mobil McLaren, terus McLaren kamu warna apa? Kayak begitu. Nah, seperti orang-orang itu masih muda semua. Apapun yang mereka perbuat, saya tidak peduli. Tapi mereka memiliki mobil mewah, mereka memiliki uang yang segitu banyak. Saya salut dengan mereka. Mereka ini bukan main loh, cara berpikirnya saya kagum dengan mereka. Tapi banyak yang diantara mereka itu keblinger juga. Keblingernya ingin cari jalan cepat. Nah, ada yang bodoh-bodoh, yang goblok-goblok, terus mereka menyalahkan gurunya, mereka menyalahkan sana-sini karena jeblok. Nah, kenapa jeblok? Kegoblokan dia, keserakan dia itu. Semuanya mereka ingin menjadi kaya seperti nabinya kripto. Ya nggak bisa lah. Mereka sudah kaya. Kalian kan masih kere. Terus orang ini masih pinjem duit. Minjem duitnya orang tua, minjem ngambil duit yang untuk emergency, duit darurat, duit tabungan ini semua diambil. Terus mau sok-sokan all in, tai kucing lah. Akhirnya jeblok, nangis-nangis. Sudah jeblok terus dia minta ke polisi, lapor ini itu. Inilah kelemahan generasi Z ini kalau udah karena kecerobohan mereka sendiri akhirnya mereka kere lagi, nangis-nangis, minta dikasihani seperti itu. Aku nggak ada simpatik dengan mereka itu. Juga aku tidak membenarkan orang-orang yang kaya itu ya, yang punya ini ngatain McLaren kamu nomor warna apa. Aku nggak nyalahkan mereka. Lepas dari semua apa yang dia kerjakan, aku nggak pusing. Tapi aku salut dengan kenapa mereka masih muda tapi duitnya segitu banyak. Aku salut dengan itu. Nah, cara mereka bagaimana, apa yang dia kerjakan itu bukan urusan saya. Dan seperti itu, tapi cuman aku benar-benar salut dengan pencapaian mereka itu. Nah, itulah yang ingin aku ceritakan. Nah, terus mengenai percintaannya ini juga nanti aku kasih klipnya sedikit ya. Linknya ada semua, akan aku cantumkan di bawah deskripsi video ini, akan aku cantumkan linknya. Aku anjurkan kalian mengunjungi channel mereka itu ya, lucu sekali. Nah, ini ditanya mengenai percintaannya. Ini masih muda loh, cewek masih mungkin 20 umurnya ya, 20. Ditanya, nah kalau kamu dapat cowok, well itu bukan bagus, bahasa Inggris well bagus ya. Ini orang Surabaya ini, well tuh welek gitu. Kamu milih mana? Punya cowok welek tenan ya, tapi kaya, tajir, duitnya banyak, atau cowok yang ganteng sekali, imut ganteng sekali, tapi miskin. Kamu pilih mana? Nah, percakapan mereka itu sangat lucu sekali menurut itu. Terus salah satunya si ceweknya itu bilang gini, walah, kalau aku pagi-pagi ya bangun ngeliat pasanganku di sebelah aku, welek gitu rupanya, elek gitu, gimana aku mau bisa tidur dengan dia kan? Ya benar, yang satu bilang tutupi aja dengan bantal katanya. Mereka itu sangat kejam sekali, sadis sekali. Nah, itulah. Terus akhirnya mereka ditanya nggak bisa menjawab ya. Terus akhirnya didesak-desak. Mereka akhirnya ya harus menjawab karena ditekan ya. Jawabannya juga lucu juga daripada jawabannya serius ya. Aku nggak tahu seberapa serius ini ya jawabannya, tapi menurut aku lucu. Terus mereka itu ngomong gini, nah, terus kamu pilih yang mana? Pilih yang elek, kaya, atau yang ganteng, miskin? Akhirnya dia bercanda juga, dia bilang, yang
pilih yang ganteng lah, biar aja dia miskin, biar gua yang biayai, aku kan punya duit. Aku ketawa sekali melihat jawabannya. Kadang-kadang gimana ya, seperti itu. Nah, ini semua adalah pertanyaan berandai-andai. Berandai-andai kalau ini, kalau itu gitu kan. Jadi nggak bisa kita jawab itu hal yang begini, kalau kita jawab itu mustahil. Terus ada yang bilang, ini cowoknya bilang, kalau aku kan bisa milih, aku kan punya duit, jadi aku milih cewek yang bisa nurut dengan aku. Lah, cewek yang bisa nurut dengan kamu itu emangnya kamu mau mencari istri atau mencari pembantu rumah tangga? Nah, itu dia pertanyaan aku. Nah, dia masih muda. Nah, ini masih muda, belum umur 25, belum mungkin ya. Ditanya itu jawabnya gini, kalau aku kan punya duit sekarang, jadi aku mau milih, aku ingin cewek yang mau nurut dengan aku, yang selalu mengikuti keinginan aku, kemauan aku. Emangnya kamu mau beli babu atau mau beli istri? Nah, itu dia pertanyaan aku. Nah, ini cewek kelihatan sangat innocent sekali, sangat blow on gitu loh menurut aku. Nggak bisa kita jawab seperti itu. Maka itu dalam kehidupan kita ini kan cari teman hidup. Maka itu kalian bisa melihat dalam kehidupan ini, banyak orang kaya tapi istrinya itu hanya biasa-biasa aja, hanya seperti itu. Mungkin istrinya gembrot, gendut, kita nggak tahu. Coba lihat aja kan, banyak kenyataannya seperti itu. Aku banyak melihat orang kaya ya, istrinya jelek, gendut lagi, jahat lagi mukanya ya. Tapi kenapa dipiara dengan dia? Kenapa dia terus itu? Saya pernah ngobrol, punya kenalan gitu ya. Ya itu kan mamahnya anak-anak katanya. Itu kan mamanya anak-anak, jadi ya biar aja gitu. Tapi kamu tahu nggak di belakangnya? Aku kenal baik dengan dia ya. Di belakangnya itu dia punya simpanan. Nah, aku nggak mau bilang di mana, di satu kota dia tuh punya simpanan cewek muda sekali. Cewek muda cantik, aduh, dibiayai, dibelikan apartemen di daerah elit, terus dipiara. Nah, inilah cinta pengorbanan ya. Si cewek ini, cewek cantik masih muda lagi, mau dengan dia yang sudah peot, laki-laki yang sudah peot, tapi dia kaya ya. Nah, inilah yang dinamakan cinta, itu adalah pengorbanan. Si cewek ini mengorbankan kehidupan dia demi uang. Maka itu dia pura-pura bersandiwara demi uang, demi kekayaan, demi kehidupan yang nyaman. Dia berpura-pura bersandiwara untuk senang dan menyenangkan partnernya dia. Karena dia dibiayai, semuanya dicukupi. Diajak shopping ke Singapura, ke Hong Kong, jalan-jalan ke sana sini. Terus orang tuanya dia, kakaknya dia, dibukakan kafe, dibukakan restoran di kota dia gitu. Nah, orang-orang seperti inilah yang namanya kehidupan, inilah pengorbanan hidup. Orang harus menerima memberi, harus gitu. Jadi inilah hidup, kenyataan hidup seperti ini. Kalau kalian mau bilang, ngomong dengan aku soal cinta sejati, cinta ini, tai kucing lah. Semuanya itu dikalkulasi, seperti dagang, kamu kalkulasi neracanya, untung ruginya, kamu kalkulasi semua. Laki-laki juga sama, perempuan juga sama, seperti itu. Jadi ya, itulah kehidupan yang saya lihat ya. Coba lihat aja, banyak orang-orang yang kaya istrinya jelek-jelek, atau orang yang kaya suaminya jelek-jelek tapi istrinya cantik. Itu gimana? Ya itu tadi, pengorbanan itu. Dia mengorbankan kehidupan. Nah, ada loh cewek yang cantik sekali, miskin, sangat-sangat miskin, dikawini dengan bos besar dari Singapura gitu ya. Oh, dari keluarga kaya. Pertamanya ya nggak bisa, karena
nggak disetujui keluarganya si laki-laki, tapi karena laki-lakinya senang, akhirnya lama-lama keluarganya juga sayang dengan dia setelah punya anak cucu gitu. Nah, terus si wanita ini dia selalu mengabdi ke dia, ke suaminya, karena suaminya kaya dan dia menyadari bahwa dirinya itu miskin dari keluarga miskin. Maka itu dia mengorbankan semuanya demi kehidupan dia gitu loh. Terus akhirnya dia mempunyai anak, dia hidup bahagia ya. Suaminya juga cinta dengan dia. Punya anak lucu-lucu gitu, baik, kaya lagi, dia derajat dia itu dijunjung, harga diri dia dari miskin itu dijunjung tinggi gitu. Akhirnya dia menjadi nyonya besar, kan begitu. Tapi mengorbankan, dia korban gitu. Terus jelalah ini ya. Setelah dia menjadi kaya, punya anak cewek, punya anak laki-laki yang ganteng-ganteng gitu. Akhirnya sejarah terulang kembali. Dia lupa. Dari titik itu dia lupa siapa diri dia, dari mana asal-usulnya dia. Nah, setelah anak-anaknya besar mau memilih pasangan hidup mereka, dia menjadi seperti keluarganya suaminya dulu. Dia menghakimi, ini anaknya orang kaya atau enggak, siapa sih itu. Jadi dia mengurusi kehidupan anaknya. Jangan dengan itu, dia orang gini, orang gitu, memandang rendah pasangannya, anaknya itu karena miskin, dengan dia diejek. Jadi dia lupa asal-usul dia sendiri. Nah, itulah manusia. Atau kalian bisa lihat filmnya ya, yang berjudul Eat, Pray, and Love. Nah, ini adalah film lama tapi sangat menarik. Kalau sempat, carilah film ini. Sangat menarik sekali. Wow, sudah 31 menit ini. Akan aku akhiri sampai di sini dulu. See you. Ciao, ciao, my friend. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.